Kita satu perumahan, kumpul dalam satu masjid, kumpul dalam satu musola, kita sholat bareng-bareng. Jadi puasa tadi ringan karena bersama-sama. Kalau nggak percaya silakan nanti Tat Ijul nyoba setelah Ramadan ini puasa sendirian 1 bulan berturut-turut. Nanti akan merasakan bagaimana deritanya orang yang puasa ya. Iya, betul. Ternyata hari Minggu ada undangan prasmanan ya. Tat itu harus nyumbang 300.000, ternyata nggak makan apa-apa. Wah, rugi. Betapa derita di atas derita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwata illa billah amma wa. Para pemirsa setia LDNU Channel dimanapun Anda berada, bersama lagi dengan saya Ijul. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu beliau adalah seorang kiai dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Semarang. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik-baik Kang Ijul, sehat selalu. Kelihatannya nih Kak, wajahnya sendu, ada apa ini? Ya, maklum nih puasa. Kalau sendu di sana itu namanya senang duit Ustaz, Pak Yai. Tapi kalau di sini sendu itu sedih gitu ya. Tapi walaupun demikian tetap semangat ya Pak Yai ya. Ya, selalu semangat. Apalagi kita selalu menyapa pemirsa yang ada di sana, yang selalu setia kepada kita. Kalau misalkan nggak semangat nanti gimana nih Pak Yai? Iya, nanti nggak bisa menyemangati. Tapi puasanya aman ya? Aman. Baru awal-awal nih masih aman. Berarti kalau sudah keberapa nih nggak aman? Jadi ini ceritanya Pak Yai ini akan membahas tentang Ramadan dan kebersamaan. Ini untuk menyingkat waktu biar langsung Pak Yai Muhammad Ali Ma'ruf untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada. Tema pada pertemuan kali ini adalah puasa dan kebersamaan. Saya pribadi sering merenung kenapa puasa Ramadan ini rasanya lebih ringan daripada ketika saya melaksanakan puasa sunnah. Puasa Ramadan bisa 1 bulan full melaksanakan, akan tetapi puasa Senin Kemis kadang-kadang sering batal. Gara-gara ada undangan makan, ada teman nelpon ngajak nyate Kang Ijul ya. Apalagi ada teman ngajak duren ya, sudah disiapkan berpuluh-puluh duren, itu puasa yang sudah diniatkan sahur kandas. Sudah diniatkan serius ternyata kandas di tengah hari. Kenapa puasa Ramadan ini terasa ringan? Ternyata jawaban yang saya dapatkan adalah karena Ramadan ini kita laksanakan bareng-bareng, umat Islam satu dunia bareng-bareng melaksanakannya. Sehingga kemudian muncul kontrak-kontrak sosial Kang Ijul. Tidak ada orang yang resepsi pernikahan di siang hari bulan Ramadan. Tidak ada teman kita ulang tahun ngajak makan-makan siang hari di bulan Ramadan. Ini meringankan kita. Sehingga terasa betul bagaimana sebetulnya kebersamaan ini membuat sesuatu yang aslinya berat itu menjadi terasa ringan. Ini tentang puasa Ramadan. Kemudian ketika malam kita ibadah sholat tarawih, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat.
kenapa sholat ini terasa ringan? Menurut Kang Icul ringan atau berat nih tarawih ini? Ringan. Ringan. Soalnya kan harus bersama-sama berjamaah gitu kan. Iya. Apalagi kalau yang muda-muda itu di situ ada yang melek itu yang bisa dilihat ya. Gitu. Itu kan tambah semangat, jadi tambah ringan Ustaz. Berangkatnya apalagi bareng-bareng gitu ya. Berangkatnya bareng-bareng, terus nanti kalau pas lagi bersamaan dengan nanti si janjian dia, pulangnya juga bareng. ringan. Lah kan jadi ringan. Dan kenapa tarawih ini juga terasa ringan? Itu juga jawabannya sama. Karena nilai kebersamaan. Betul. Kita satu perumahan, kumpul dalam satu masjid, kumpul dalam satu musola, kita sholat bareng-bareng. Jadi puasa tadi ringan karena bersama-sama. Kalau nggak percaya silakan nanti Tat Icul nyoba setelah Ramadan ini puasa sendirian 1 bulan berturut-turut. Nanti akan merasakan bagaimana deritanya orang yang puasa ya. Iya betul. Ternyata hari Minggu ada undangan prasmanan. Ya, Tat itu lurus nyumbang 300.000, ternyata nggak makan apa-apa. Wah, rugi. Betapa derita di atas derita. Jadi bagaimana supaya nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kerukunan ini kita rajut. Bahwa umat Islam ini kita melaksanakan syariat Nabi yang sama. Kita bertuhankan Tuhan yang sama. Terus terang kan kadang-kadang dalam kehidupan ini kita mudah tersekat-sekat tadi. Betul. Di dalam Islam ini banyak aliran. Banyak aliran yaitu kita terkotak-kotak, mau tidak mau kita akan terkotak-kotak di situ. Di dalam aliran satu aja ini juga kadang-kadang pecah lagi menjadi beberapa lagi. Ini akan terasa begitu mengkotak-kotak kita, seolah-olah kita ini berbeda. Nah, bagaimana supaya nuansa Ramadan ini kita di dalam hati ini berusaha untuk menghilangkan sekat itu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 itu, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah saudara, bagaimana kita memperbaiki tali persaudaraan di antara kita. Jadi Ramadan dan kebersamaan ini harus kita hayati supaya muncul nilai kerukunan, muncul nilai kebersamaan dan memunculkan nilai persatuan antar umat. Ini ada yang pernah terdengar di telinga saya Ustaz, Pak Yai, tentang kerukunan, Ramadan dan kerukunan. Jadi mereka itu gini, kadang-kadang ada yang rebutan jadi imam. Jadi di kampung itu, kalau imamnya dia saya nggak cocok, hatinya berat ini, kayaknya bacanya kurang bagus atau gimana begitu. Udah nggak mau saya. Kalau pas saya jadi imam, ayo jamaah ikut semua kan gitu. Jadi kayak semacam sekat-sekat gitu. Jadi nggak mengamalkan yang namanya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Jadi mereka itu seolah lupa dengan hal itu. Apa mungkin nggak pernah membaca itu. Jadi, ini bagaimana supaya ya, karena mungkin kita hidup di tengah masyarakat yang banyak yang homogen gitu. Kemudian yang banyak perbedaan-perbedaan, apalagi tentang perbedaan usia, perbedaan pengetahuan. Ini kan untuk menyamakan, namanya juga kebersamaan ya, untuk menyamakan persepsi supaya jamaah itu nyaman, kemudian antar tokoh ya di kampung, di masyarakat itu lebih rukun lagi, supaya tidak ada sekat. Tadi gimana Pak, untuk menjelaskan, untuk tips-tipsnya untuk supaya bisa teratasi begitu? Ya, untuk menghilangkan atau meminimalkan sekat-sekat perbedaan ataupun keakuan yang dimiliki oleh para kiai atau para imam, wah seolah-olah yang paling pintar di kampung itu adalah saya. Ya kita harus punya sikap tawadhu. Yang sepuh, yang tua itu juga wajib membuat generasi baru. Kalau yang sepuh-sepuh, yang tua-tua tidak memberikan kesempatan yang muda untuk maju, sementara yang muda juga pengen tampil ya, mungkin lagi lulus dari pesantren, kemudian ada semangat untuk wah masa ada jadwal kultum saja aku nggak dikasih, padahal aku sudah mondok puluhan tahun misalkan. Nah ini harus ada nuansa terbuka antara generasi tua, mau tidak mau mereka harus kaderisasi. Di saat mereka sudah tiada, maka masjid ini sudah siap dengan kader-kader yang akan menggantikannya.
Berbeda dengan ketika yang muda-muda tidak diberi kesempatan, wah nanti akan loss ini, akan kehilangan tampuk kepemimpinan. Artinya tetap ada rencana ya untuk memberikan sebuah estafet ya kepada yang masih ada. Harus seperti itu. Paling tidak kalau misalkan ada perselisihan itu berarti harus kita bicarakan bersama ya. Jadi apa sih yang bikin dongkol, apa yang bikin berat itu kan. Terus bagaimana ini? Ketika gini Ustaz, di dalam lingkungan masyarakat ini kan yang namanya kebersamaan dibangun sedemikian rupa tapi mereka nggak bisa rukun. Lalu kita iuran bersama untuk buka bersama iftar misalnya, susah untuk satu kali ya, minimal satu kali itu susah ternyata. Itu gimana untuk supaya mereka itu mau gitu loh? Ya mereka akan mau melakukan hal-hal seperti itu ketika muncul sebuah kesadaran tentang kebersamaan. Bahwa ketika mereka iuran, ketika mereka mengeluarkan sebagian rezekinya untuk orang lain, nanti Allah akan memberikan banyak sekali, membuka pintu-pintu keberkahan dan pintu-pintu rezeki. Tanpa keimanan seperti ini, wah orang akan pelit luar biasa. Orang akan mementingkan diri sendiri. Logika manusia yang pelit itu kan begini, dia tidak punya keimanan kepada Allah. Jadi mereka akan main hitung-hitungan, akan main logika matematisnya akan selalu dimainkan. Gaji saya saja segini, uang saya saja segini, kemudian untuk kalkulasi keluar segini, wah ini nggak cukup. Malah ditambah lagi panitia masjid narik buka puasa, wah ini tambah nggak cukup lagi. Nah, ketika matematis ini selalu jalan, logika selalu jalan, maka keimanan ini akan jatuh. Padahal nanti ketika keimanan ini naik, justru berpasrah kepada Allah. Wong memang ada tarian ya keluarkanlah, wong ini kewajiban saya sebagai warga mungkin atau sebagai jamaah. Yakin nanti Allah akan banyak memberikan keajaiban-keajaiban. Dengan kita membangun nilai kebersamaan, tentunya iuran buka puasa ini kan juga demi kebersamaan, mungkin demi keberlangsungan kegiatan di masjid dan lain sebagainya. Nanti Allah akan memberikan banyak keajaiban. Tapi masjid itu kadang kan tidak mau mengeluarkan kasnya begitu. Misalnya gini, demi kebersamaan nanti ada paling tidak sebelum menariki iuran dengan masyarakat, paling tidak masjid itu mengeluarkan kasnya untuk kegiatan buka bersama ataupun iftar atau sahur bersama begitu. Tapi banyak itu masjid-masjid yang belum bisa loss gitu ya untuk mengeluarkan anggarannya, mengeluarkan dananya untuk kegiatan sosial karena khawatirnya mereka. Kalau saya kemarin juga sempat tanya nih Pak Ye. Nanti kalau habis misalkan gitu. Nanti habis gimana? Yaudah nanti narik lagi atau ada infak lagi kan. Tapi mereka khawatir kalau habis nanti piye untuk kedepannya gitu. Masjid kan butuh ini butuh itu. Nah ini loh kekhawatiran mereka sehingga tidak bisa membantu lah sedikit pun, kadang-kadang tidak bisa membantu untuk kegiatan sosial. Ini yang mungkin pemirsa juga ngalami ya di lingkungannya, banyak itu kejadian seperti itu. Nah sekarang gini kan. Tiba saatnya suatu ketika itu ada di jalan itu orang-orang yang tidak bisa menikmati iftar. Sementara kita lihat ini kan Ramadan. Apakah kita ngasih itu langsung? Padahal kalau kita langsung ngasih kan nanti kena dinas sosial gitu. Ini gimana? Ya itu kita sikapi dengan bijaksana. Kadang-kadang juga acara seperti itu saya sendiri merasa nggak tepat sasaran. Orang yang lewat itu bisa jadi mereka juga kategori orang yang mampu bisa. Orang kan hanya mengandalkan yang lewat-lewat saja diberi. Nah, sementara nggak tahu ini kemampuannya seperti apa kan nggak tahu. Bisa jadi di rumah mereka punya mobil tapi pas jalanan daripada macet mereka naik motor. Alangkah baiknya acara-acara seperti itu memang membidik mereka-mereka yang kita tahu betul kondisinya. Kondisinya tahu betul sehingga kita tidak perlu memacetkan jalan dan bisa ini tepat sasaran. Memang mereka termasuk kategori orang yang membutuhkan. Berarti kalau misalkan dari pemirsa sahabat muslim
ada sedikitnya sisa uang ya yang untuk bisa dikasihkan kepada mereka yang membutuhkan, langsung saja ke on the spot ya. Jadi ke lokasi yang memang sudah ada gambaran-gambaran ini loh yang membutuhkan di sini. Jadi tidak harus jalan. Mungkin itu hanya sebatas supaya bebannya selesai gitu ya. Biar cepat habis atau mungkin biar itu kan. kelihatan, Nah. biar kelihatan di jalan ini siapa yang mengadakan Tapi program. gimana itu? Misalkan harus di-shooting, kemudian di-foto itu gimana itu? Ya, itu kan untuk laporan itu kan ya, untuk laporan Iya, kepada donatur-donatur. Mm-mm. Ya niatnya itu aja ya. Mungkin ya, kalau publikasi ya niatnya untuk Ya, supaya pamer orang gitu. lain mungkin bisa meniru kebaikannya. Iya. Tapi bukan karena pamer gitu ya. Insya Allah memang- tidak. Karena memang saat ini kalau ada istilah no foto hoax gitu. Nah, jadi tidak ada foto berarti itu hoax, tidak ada laporan jelas, tidak ada deskripsi gambarnya berarti itu tidak ada gitu. Nah, itu mungkin karena zaman yang sudah berubah. Dan semoga kebersamaan di Ramadan ini terus menjadi sebuah kebersamaan yang selalu kita jaga ya Pak Yai ya. Iya. Dan terima kasih Pak Yai, ini sudah tidak terasa waktunya sudah habis. Alhamdulillah. Ternyata cepat sekali ya. Tidak terasa sudah selesai ini. Dan terima kasih atas kehadirannya. Ya, sama-sama Insya Allah Kang kita Ijo. sambung lagi. Ya. Dan luar biasa ini bisa menyempatkan waktu sedemikian Alhamdulillah. banyaknya padahal jenengan itu sibuk sekali gitu. Masya Allah. Jangan kapok ya Pak Iya. Siap. Baik. Demikian pemirsa sahabat muslim dimanapun Anda berada, kebersamaan ini kita akhiri sampai di sini karena nanti kita sambung dengan edisi selanjutnya. Terima kasih Pak Yai Ma'ruf telah hadir dan juga para pemirsa yang mau melihat atau menyaksikan kami. Mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya. Siti kecantol kawat senajan sithik mugi-mugi manfaat. Pak Taufik betul kopiah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.